Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Moneter Polis, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Bu Anitami sebagai pemateri kedua dan moderator, ada Abdil Akdiasa sebagai pemateri pertama dan Seli Septia sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang sistem moneter dan proses penciptaan uang dengan pokok-pokok pembahasan. Yang pertama ada bank sentral dan sistem perbankan. Yang kedua ada proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Yang ketiga ada peralatan kebijakan moneter. Yang keempat yaitu tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Dan yang kelima yaitu regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Hadiaksa. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang bank sentral dan sistem perbankan. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral itu adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang. Stabilitas sektor perbankan menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran Bank Sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Kemudian, berdasarkan pengertian Bank Sentral tersebut, berikut adalah penjelasan tugas dari Bank Sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk, barang, dan jasa bisa dikendalikan. Kemudian, tugas yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Dan Bank Indonesia ini selaku Bank Sentral Indonesia mempunyai wewenang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yakni yang pertama, 1. Kewenangan membuat kebijakan moneter. Bank Indonesia harus bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Kemudian yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dan dalam hal ini Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Yang pertama ada memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Kemudian kewenangan yang ketiga, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Untuk pemateri ini, Bank Indonesia selaku Bank Sentral memiliki 4 wewenang utama. Yang pertama, membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Dan terakhir, mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam sistem perbankan ataupun secara individu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perbankan. Sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaannya, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Kemudian mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia ini mencakup permasalahan. Yang pertama, ada asas fungsi dan tujuan perbankan. Yang kedua, ada jenis-jenis dan usaha perbankan. Kita bahas asas fungsi dan tujuan perbankan. Dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian jenis-jenis dan usaha bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bab 3 pasal 5 tentang perbankan, jenis bank terdiri dari dua, yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian perbedaan utama dari bank umum dan bank perkreditan rakyat ini adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Adapun bank perkreditan rakyat atau BPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bab 3 pasal 5 adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank perkreditan rakyat sebagai salah satu bank yang kegiatannya memberikan kredit kepada masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nitami, NPM 1951020033 sebagai pemateri kedua, akan menjelaskan tentang proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar, serta peralatan kebijakan moneter. Materi pertama mengenai proses penciptaan uang dan faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Proses penciptaan uang terjadi di dalam sistem perbankan, di mana bank yang pertama kali memperoleh deposito akan menyalurkan kepada bank berikutnya atau bank kedua sebagai pinjaman. Kemudian, bank kedua akan menyalurkan pinjaman yang diperolehnya dari bank pertama kepada bank ketiga. Begitupun seterusnya hingga tak terhingga. Besarnya deposito yang dapat diubah menjadi pinjaman tergantung dari ketentuan besarnya giro wajib minimum atau yang biasa disingkat dengan GWM. Jika ketentuan giro wajib minimumnya adalah 10%, maka dari setiap 10 unit deposito yang diterima bank, hanya 90%-nya yang boleh disalurkan sebagai pinjaman. Dengan segera terlihat bila ketentuan persentase reserve requirement ratio makin rendah, daya ekspansi kredit perbankan makin besar. Dampak dari setiap penambahan deposito adalah penambahan pinjaman yang akhirnya menambah jumlah uang beredar. Pelaku dalam proses penciptaan uang berdasarkan pengelompokan perannya secara umum dikenal dengan 3 pelaku utama, yaitu yang pertama ada otoritas moneter, yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada masyarakat atau sektor swasta domestik. Pada dasarnya, ketiga pelaku tersebut berinteraksi sedemikian rupa sehingga penyediaan penawaran uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat akan uang tersebut. Secara sederhana dapat diuraikan bahwa otoritas moneter menciptakan uang kartal, sementara bank umum menciptakan uang giral dan uang kuasai. Sedangkan masyarakat akan menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum tersebut untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Penciptaan uang primer dan oleh otoritas moneter sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter. Bank sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.
Dalam praktiknya, ternyata Bank Sentral juga menerima simpanan giro bank umum, uang kartal dan simpanan giro dari bank umum yang disimpan di Bank Sentral selanjutnya disebut sebagai uang primer atau uang inti karena jenis uang ini merupakan inti atau biang dalam proses penciptaan uang beredar yang sudah dikenal dari uraian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasai. Penciptaan uang oleh bank umum seperti yang telah dijelaskan, bank umum memiliki kedudukan yang khusus dalam sistem moneter, karena bank umum mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang dalam bentuk uang giral dan uang kuasai. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi angka pelipat ganda uang. Faktor ini tidak lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi determinan uang primer itu sendiri, yaitu antara lain biaya penggunaan uang giral, kenyamanan dan keamanan, biaya relatif atau opportunity cost, yaitu suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter, dan keperluan bank akan likuiditas jangka pendek. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer. Faktor-faktor ini terkait dengan perubahan transaksi keuangan oleh masyarakat yang tercermin pada pos-pos neraca otoritas moneter, baik dari sisi penggunaan uang primer atau uang kartal dan saldo giro atau cadangan bank umum di bank sentral, maupun faktor yang mempengaruhi uang primer seperti aktiva luar negeri bersih, aktiva dalam negeri bersih, dan aktiva lainnya bersih. Pada komponen penggunaan, perubahan uang primer dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menggunakan uang kartal yang umumnya terkait dengan tingkat kemajuan perekonomian suatu negara, khususnya sektor keuangannya. Sementara itu, penentuan besarnya cadangan bank yang disimpan di bank sentral dan perubahan-perubahan yang terjadi pada transaksi keuangan pada sisi aktiva neraca otoritas moneter lebih terkait dengan struktur dan pengembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, apakah suatu negara memiliki sektor ekspor yang kompetitif dan struktur keuangan pemerintah yang kuat? Sementara itu, dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer sangat terkait dengan beberapa faktor utama, antara lain seperti pola transaksi masyarakat dengan luar negeri, misalnya ekspor, impor, dan aliran modal, perkembangan dan mekanisme di bidang pengkreditan, serta manajemen keuangan pemerintah yang tercermin pada struktur anggaran belanja pemerintah. Faktor-faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, secara garis besar dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan uang beredar, antara lain yang pertama yaitu tingkat pendapatan masyarakat, yang kedua suku bunga, yang ketiga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas moneter, dan yang keempat adalah faktor-faktor lain yang mencerminkan kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu peralatan kebijakan moneter. Alat kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun di luar pengawasan pemerintah. Kebijakan moneter merupakan faktor yang diawasi oleh pemerintah, sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Di samping itu, kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan perdagangan, industri, keuangan, kesempatan kerja, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pola kebijakan ekonomi pada umumnya. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kebijakan moneter sangat penting dalam pembentukan tabungan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Bank sentral sebagai otoritas moneter dapat melaksanakan kebijakan moneter dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif, dan moral. Yang pertama yaitu pengendalian kredit umum. Sebagai alat kebijakan moneter pada
pengendalian kredit umum terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Reserve Recruitment Policy. Kebijakan ini pertama sekali dilakukan oleh Bank Sentral di Amerika Serikat pada tahun 1935 ketika Bank Sentral tersebut mampu mengatur persyaratan cadangan minimum atau recruitment reserve untuk bank umum. Peraturan ini dimaksudkan agar bank-bank umum beraksi terhadap perubahan besar masuknya emas dan valuta asing ke dalam perekonomiannya. Yang kedua ada Open Market Operation. Kebijakan ini diartikan sebagai kegiatan pembelian atau penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral. Dan yang ketiga ada Rediscount Rate Policy. Kebijakan ini digunakan untuk mengukur besarnya diskonto yang dikeluarkan terhadap bank-bank umum. Oleh karena itu, kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan politik diskonto, di mana bank sentral menentukan tingkat diskonto atau first class bill. Dan yang kedua yaitu pengendalian kredit selektif. Secara umum, kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah penawaran uang kredit bank dan tingkat suku bunga umum. Pengendalian kredit selektif dapat positif ataupun negatif. Pengendalian negatif atau negatif kontrol berusaha untuk menurunkan penawaran atau menaikkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. Sedangkan pengendalian positif atau positif kontrol berusaha untuk menaikkan penawaran atau menurunkan biaya kredit untuk keperluan khusus. Dan yang terakhir yaitu moral persuasion. Di Indonesia, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makroekonomi maupun kondisi mikro masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Namun, dengan tetap memberi kebebasan bagi perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Satria, NPM 1951020441. Sebagai materi ketiga akan membahas materi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan moneter serta regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Tujuan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi juga meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. 3. Kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga barang yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang. 4. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. 5. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran-sasaran makroekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan atau sasaran akhir kebijakan moneter. Regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia dalam hukum perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan. Karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan pembangunan nasional dan memiliki hubungan yang erat dengan otoritas jasa keuangan dalam kebijakan dan sistem keuangan moneter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam tugas pengawasan bank, terdapat koordinasi antar Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia melakukan kewenangannya di bidang makroprudensial dan Otoritas Jasa Keuangan di bidang mikroprudensial. Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat pengaturan pengawasan di bidang perbankan. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan, maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 34 ini mengamanatkan pemisahan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran di satu sisi dan tugas bank di sisi lainnya. Maka dengan demikian, Bank Indonesia akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.